Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-share sedikit pengalaman gue kemarin yang baru aja gue alamin. Itu tentang penipuan lowongan pekerjaan. Jadi dibilang ketipu ya enggak, tapi gue ngeluarin duit iya gitu. Gini, jadi sebelumnya gue ceritain dulu alurnya ya biar enak. Tepatnya di tanggal 29 Mei, itu hari apa ya? Hari Jumat ya. Gua dapat info dari teman bahwa ada lowongan kerja di sebuah restoran Chinese food di Jakarta Barat. Lupa nama restorannya apa, tapi seperti restoran Mandarin gitulah, restoran Chinese food. Dan gue untuk membuktikan kepastiannya, kebenarannya, gue coba cari di Google. Nah, gue cari di Google, dapat dah tuh, bener ternyata ada lowongan itu. Gue dapat dari situs atau website pencari kerja Jobble ya, Jooble. Nah, situs itu semacam kayak Jobstreet, JobsDB, Indeed, segala macam lah, itu situs-situs pencari pekerjaan. Nah, dari situs itu gue telusuri lagi, ternyata ada banyak lowongan di situ. Jadi di restoran itu membutuhkan supir atau driver, kemudian kurir, kemudian administrasi, kemudian kasir, kemudian apalagi ya, koki atau chef, kayak gitu, macem-macem lah pokoknya. Di situ gue coba ngelamar untuk bagian administrasi sesuai dengan kemampuan dan keahlian gue. Di situ gue disalurkan atau diarahkan untuk menghubungi nomor WhatsApp. Jadi di situ sih ini tulis ya kriteria atau dibutuhkannya, spesifikasi yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan itu apa aja, kayak semacam kemampuan gua, kemudian pengalaman kerja tidak perlu pengalaman, jadi fresh graduate juga bisa, kemudian lulusannya apa, minimal SMK dan SMK atau SMA kayak gitu, kemudian fotokopi ijazah terakhir ataupun KK ataupun KTP kayak gitu ya, pokoknya berkas-berkas diri lah. Dan itu disuruh untuk mengirim ke nomor WhatsApp yang dicantumkan itu. Nomor WhatsAppnya nggak bisa gua cantumin ya, karena ini baru indikasi penipuan. Dan kalaupun dilaporkan, itu juga namanya bukan, sebenarnya susah juga kita nyebut itu penipuan, karena begini, prinsipnya itu dia bikin kita bosen. Jadi awalnya, nanti untuk lebih jelasnya gue jelasin ya. Jadi pertama ini untuk gambaran aja. Jadi awalnya itu kita disuruh bayar untuk apapun itulah, administrasi ataupun itu seragam ataupun apa gitu, kita suruh bayar dengan nominal tertentu, biasanya sih antara ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah. Nah, setelah kita membayar, dia akan mengasih bahwa kita udah membayar atau tanda bukti seperti kwitansi bahwa kita udah membayar dan kita udah lulus tes. Setelah itu, beberapa hari kemudian kita akan dipanggil lagi atau ditelepon untuk datang ke tempatnya lagi. Untuk datang ke tempatnya lagi, kita akan langsung dijemput atau disalurkan ke perusahaan yang kita lamar. Jadi ke perusahaan yang akan kita nantinya kerja kayak gitu. Setelah itu, nanti nyampe perusahaan sana, itu biasanya kita akan digantung. Seolah-olah kayak misalkan kita tuh nggak jelas mau ngapain gitu. Benar, kita diantar. Gue tahu ini, gue bisa ngomong begini karena gue udah pengalaman tahu sebelumnya. Jadi sekitar 4 tahun lalu gue baru lulus sekolah, gue juga pernah kena penipuan kayak gini. Tapi gue cuman kena sekitar 20 apa 30 ribu gitu. Tapi kan zaman 5 tahun lalu tuh ya, kalau sekarang sekitar 50 ribuan lah. Jadi karena nggak ada duit, gue bayar DP dulu nih, saat itu 20 ribuan. Ya hitungannya kayak gue mikirnya, oh yayasan ya wajar mintain duit kayak gitu kan.
gue dikenain duit sekitar segitu 20-30 ribu rupiah. Dan gue tadinya udah mau balik pulang, tapi gue ketemu sama orang yang udah pernah datang ke situ sebelumnya. Dia ngobrol sama gue, "Bang, tadi dimintain duit ya?" "Iya, kenapa emang?" "Saya udah habis 500 ribu," katanya gitu kata dia. "Lah terus lu dapet kerjaan?" "Belum." Jadi kemarin bener sih kita diantar naik travel gitu, naik mobil ke perusahaan yang kita inginkan gitu, yang akan kita kerja di sana. Tapi nyampe perusahaan itu katanya lowongannya habis, jadi udah nggak ada lowongan lagi di sana. Entah bener atau memang bohong kayak gitu kan. Akhirnya kita disuruh pulang. Besoknya suruh datang lagi, atau beberapa hari kemudian itu kita akan disalurkan lagi ke tempat lain. Di tempat lain juga pun sama. Jadi di tempat lain juga katanya nggak ada lowongan atau udah habis. Jadi ciri-cirinya gini, supir atau orang yang nganter kita itu naik mobil, dia akan turun dulu ke perusahaan itu, dan dia balik lagi ke mobil ngasih tahu bahwa lowongannya udah nggak ada. Ya entah dia turun ke mobil masuk alasan nanya satpam, "Pak, di sini ada lowongan nggak?" atau gimana, kan kita nggak tahu, kan kita masih di mobil. Jadi kita nggak tahu dia turun ngapain, tiba-tiba dia datang ke mobil lagi ngomongin begitu. Kita suruh pulang beberapa hari kemudian, atau nanti nunggu di telepon kita suruh datang lagi. Begitu terus, dan orang yang ngobrol sama gue itu udah 3 kali. Jadi dia 3 kali bolak-balik ke perusahaan. Alasannya sama, bahwa lowongannya udah habis. Akhirnya dia apa? Duit habis, ongkos dia habis, karena bolak-balik jaraknya jauh loh dia itu dari mana ya, lupa lah gua. Pokoknya tempatnya itu di daerah Fatmawati. Jadi tempat atau kantor penipuannya itu di daerah Fatmawati. Nah, itu orangnya dari daerah Tangerang, tapi gue nggak tahu lokasi persisnya di mana, lupa karena udah 4 tahun juga. Tapi di daerah Tangerang, makanya gue ngobrol karena kita sama-sama dari Tangerang kayak gitu. Udah gitu akhirnya dia apa? Ya udahlah, ikhlasin aja lah 500 ribu kayak gitu. Ini dia yang terakhir. Jadi dia udah keempat kalinya, 4 kali, tapi dia belum. Jadi dia baru datang ketemu sama gue, baru keluar dari kantor itu gitu loh. Dia baru datang itu ingin disalurkan lagi ke tempat lain kayak gitu. Tapi dia udah curiga begitu, memang gak dikenakan biaya lagi sih. Jadi 500 ribu itu udah 500 ribu doang. Tapi ya capek bolak-balik. Jadi modusnya begitu. Bukan kesalahan bukan kesalahan mutlak dari yayasan atau kantor itu ya, tapi dia bikin kita berulang-ulang digantung tanpa kejelasan, bolak-balik kan capek, sampai akhirnya kita bosen, dan ya udah kita mengikhlaskan duit yang udah kita bayarkan ke dia. Mau dituntut bagaimana coba kalau kayak gitu? Kan kalau misalkan kita nuntut, dia bisa ngomong, "Kan udah saya coba salurkan tapi belum ada lowongan," kayak gitu. Jadi dia nggak kerja sama dengan perusahaan tersebut. Kantor itu tuh nggak bekerja sama dengan perusahaan yang akan menerima kerja kita, tapi dia cuman kayak calo. Ya sama halnya kita nanya aja door to door ke perusahaan-perusahaan, kita langsung datang, "Pak, di sini ada lowongan." "Oh, nggak ada." Ya udah balik lagi ke perusahaan lain, "Pak, di sini ada lowongan." "Nggak ada." Ya udah pulang. Sama aja kan, nggak perlu kita bayar 500 ribu kan kalau kayak gitu. Nah, lanjut ke kasus gue nih ya. Jadi gue nge-WhatsApp, gue nanya mastiin bener di sini ada lowongan masih tersedia. Kata dia masih. Gue langsung disuruh ngirim biodata, foto KTP, foto ijazah segala macem. Gue udah kirim surat lamaran serta ijazahnya juga. Gue kirain awal mulanya itu bener ya. Jadi pertama gue kira itu benar asli, tapi gue curiga. Di mana-mana ya perusahaan, mau besar atau perusahaan kecil, itu nggak ada yang namanya nerima atau buka lowongan pakai WhatsApp. Biasanya dia di situs resminya ya. Kalau perusahaan besar itu punya situs resmi,
Di situ ada namanya karir atau rekrutmen kayak gitu. Di situ ada keterangan kalau mau melamar kemana, alamatnya kemana, atau kirim lamaran melalui pos atau apalah segala macam, kurir gitu kan, atau enggak lewat email. Kalau perusahaan-perusahaan kecil biasanya itu lewat email, entah itu email gratis, Gmail, Yahoo, atau Hotmail, atau Rocketmail, atau apapun itu, yang penting lewat email, bukan dari WhatsApp. Karena kalau dari WhatsApp kesannya kayak nggak resmi aja gitu loh. Itu ciri-ciri yang pertama. Jadi kita disuruh ngasih berkas lamaran lewat WhatsApp. Keduanya, abis WhatsApp itu gue langsung ada panggilan hari Sabtu ya. Di situ gue udah mulai ragu nih. Itu hari Sabtu loh, udah gitu pada saat libur Lebaran. Orang kerja kan masuk rata-rata tanggal berapa itu? Tanggal 2 ya, karena kan hari Seninnya tanggal 1 itu hari libur, hari Pancasila kan. Tanggal 2 Juni harusnya masuk. Nah ini dia udah nyuruh hari Sabtu. Hari Sabtu emang nggak libur dia? Ya ada sih yang masuk, cuman nggak buat ngelamar atau menerima pekerjaan juga kan, nggak buat interview juga kan. Biasanya dia ya masuk untuk halal bihalal atau mungkin untuk kerja langsung gitu. Nah, selanjutnya gue kesana. Daerahnya itu gue sebutkan ya, tapi nggak rinci ya, karena ini masih indikasi. Jadi gue nggak berani menuduh juga kayak gitu kan. Ini mah waspada aja, kalian waspadalah terhadap penipuan pada saat ngelamar kerja. Soalnya di zaman sekarang ini, khususnya di lagi pandemi kayak gini kan, wabah, orang banyak membutuhkan pekerjaan, banyak butuh lowongan, kemudian orang-orang juga banyak pengurangan karyawan. Jadi yang nganggur ya semakin banyak, yang butuh pekerjaan semakin banyak, dan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang orang jahat, yang ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya ya jadi nipu kayak gitu. Lanjut lagi ke cerita gue, pengalaman kemarin. Setelah gue datang ke sana, daerahnya itu Pejaten, Pasar Minggu, deket-deket Jalan Siaga gitu kantornya. Tepatnya itu di belakang Alfamart Pejaten. Dia nyebutin begitu patokannya ya, dan gue udah kesana benar. Jadi lokasinya semacam kayak ruko atau rukan gitu ya, rumah kantor. Jadi kayak kantor, kayak ruko-ruko gitulah, sekitar 3-4 ruko dalam satu blok itu. Dia rukonya itu di pojok. Jadi ruko yang lainnya ya posisinya dia itu ruko paling pojok ya. Jadi sebelahnya ini udah rumah orang, bukan ruko-ruko lagi. Pokoknya kantornya itu ya daerah-daerah situlah. 3 tingkat. 3 tingkat. Ukuran rukonya itu besar sih, nggak semacam ruko-ruko yang buat pedagang-pedagang kecil gitu, enggak. Dia rukonya memang besar seperti rumah-rumah yang di mana ya, Jakarta gitulah pokoknya, yang gede-gede, yang kira-kira lebarnya 5 meter. Lebar rukonya itu sekitar 5 meter dan panjangnya itu sekitar 12 meteran lah. Jadi segitu ya, lumayan gede ya rukonya. Lanjut, setelah nyampe situ gue biasa lah ya, namanya basa-basi, datang nanya ke resepsionis. Gue bilang ada panggilan di WhatsApp ini, suruh datang ke sini tanggal 30, tepatnya hari Sabtu. Tanggal 30 itu gue datang ke situ pagi. Jadwalnya sih jam 7 sampai dengan jam 12 siang, tapi gue sampai situ jam 10 pagi. Dan gue disuruh nunggu sebentar sama resepsionis. Di sini juga banyak calon-calon pelamar kerja kayak gitu, yang dia melamarnya itu nggak cuman ke restoran itu. Jadi satu kantor atau satu ruko itu dia menyalurkan ke beberapa perusahaan, nggak cuman ke restoran Chinese food itu. Jadi ada juga ke tempat lain yang gue nggak tahu mana itu, tapi gue denger dari pembicaraan saling ngobrol gitulah ya sama yang calon-calon pelamar itu. Jadi bukan gue yang ngobrol, tapi gue nguping aja gitu, mereka yang ngobrol itu dari perusahaan lain gitu.
dalam hati gue, oh berarti ini kayak yayasan gitu dong ya. Di situ gue udah mulai timbul kecurigaan, jangan-jangan ini kayak yang waktu itu 4 tahun lalu itu gue alamin. Dan setelah itu nggak lama, kira-kira 5 menit sampai 10 menit, gue dipanggil ke lantai 2 untuk interview. Di dalam situ, di dalam ruangan itu ada 3 meja, 1, 2, dan 3 di samping. 3 meja, 3 penginterview atau pewawancara, dan di situ pun sekaligus interviewnya. Jadi kan nggak masuk akal gitu. Maksudnya gini, biasanya ya setiap perusahaan, gue udah kerja bolak-balik, pindah-pindah kerja, setiap interview itu nggak pernah lebih dari 1. Jadi gue datang ke perusahaan, dipanggil ke ruangan sendiri, walaupun banyak di luar yang interview itu sendiri. Cuman berhadapan gue sama yang interview doang, nggak dalam ruangan itu banyak, enggak, biasanya gitu doang. Nah itu, dalam satu ruangan ada 3, langsung datang sekaligus orangnya 3, interview 3. Jadi kan pendengaran keganggu, yang ini ngomong, mana ngomongnya kenceng-kenceng lagi. Gue aja nggak fokus dengerin satu karena yang sebelahnya ini ngomongnya kenceng juga. Nah, terus ciri-cirinya lagi ya, yang kedua kan, yang ciri-ciri pertama indikasi penipuan atau kecurigaan itu panggilan lewat WhatsApp atau ngirim, bukan panggilan ya. Kalau panggilan biasanya memang lewat WhatsApp juga bisa, tapi ngirim berkasnya itu lewat WhatsApp, bukan lewat email. Kemudian yang kedua itu interviewnya sekaligus 3 atau lebih dari 1 lah, jadi sekaligus masuk. Nah, yang ketiga ciri-cirinya itu bicaranya manis-manis. Selama gue kerja, gue mengalami ya proses melamar pekerjaan dan proses interview, itu gue selalu dibicarakannya itu pahit-pahit. Jadi biar mental calon pekerjanya itu ngedown dulu, ini orang mentalnya kuat atau enggak, kan gitu biasanya tes mental. Tapi ini enggak, ini manis-manis dan seolah menjanjikan kepastian bahwa kita bakal diterima dalam kerjaan tersebut. Biasanya ya kalau interview yang normal itu ditanyain kayak biodata, alasan dia mau kerja di situ, terus perusahaan ini tuh kayak apa sih gambaran kalian, kayak gitu contohnya. Kemudian terakhir itu baru nego gaji. Gaji yang kamu harapkan itu berapa sih, atau enggak gaji yang kamu minta itu berapa, kayak gitu. Setelah nego gaji, baru kalau udah deal kita dijelasin pahitnya lagi nih. Atau sebelum nego gaji biasanya dijelasin dulu, kamu nanti kerja begini ya, kamu bersedia untuk lembur, kamu bersedia untuk pulang malam tanpa dibayar, kamu bersedia untuk kena shift atau kerja di hari libur. Biasanya pahit-pahitnya seperti itu. Kamu kalau enggak paling parah ya kamu bersedia untuk bekerja di luar kota, kayak gitu. Biasanya begitu, untuk bikin mental kita itu down. Kalau kita memang niat serius pengen kerja ya lanjut, kayak gitu kan. Tapi itu enggak, itu manis banget. Dari awal udah langsung disebutin, kita di sini bukan outsourcing atau bukan yayasan ya, jadi tidak dipungut biaya apapun, kata dia. Itu cewek, ibu-ibu. Jadi adek nanti ini aja, lupa gua berfokus sama adek, dia ngomong gua adek coba. Ya emang badan gua kecil, cuman seumur umur gua ngelamar kerja nggak pernah diinterview gua dipanggil adek. Kalau nggak mas ya kamu, kalau nggak bapak, kalau nggak ya anda gitu, yang sopan gitulah ya. Ini adek kayak sama adeknya sendiri gitu kan nanti kalau jadi diterima kan gue temennya dia kerja, masa dipanggil adek. Aduh, nggak fokus ya. Gue ambil ngingat-ngingat dulu. Nah, jadi di awal kata dia gitu, kita bukan yayasan dan bukan outsourcing, jadi adek tidak dikenakan biaya apapun. Nah, di sini mau ngelamar posisi apa, kata dia. Administrasi, kata gue. Oh, administrasi ya, administrasi ada, kita ada cabang di Tangerang Kota atau Tangerang Selatan yang deket. Kata gue Tangerang Kota.
oh iya ada, kita 2 di sana, katanya gitu. Udah gitu dia ngomong lagi, untuk administrasi gaji pertamanya itu 3,6 sampai 3,9 ya. Baru-baru gue langsung dikasih tahu gaji loh, nggak pakai nego-nego, gue langsung dikasih tahu gaji. Enak nggak itu? Kasih gaji segitu, tapi itu hanya sementara, gaji pokok selama trainingnya cepet kok katanya, cuman 1 hari itu juga 3-4 jam aja kata dia gitu. Kata gue, training apaan cepet begitu? Dikata seminar, training kerja 1 hari loh. Emang bisa otak kita itu sakti 1 hari 3-4 jam langsung bisa menguasai pekerjaan? Emang gila nggak? Training 1 hari 3-4 jam. Udah gitu apa? Nah selanjutnya kita akan kontrak. Nah di kontrak itu yang ada akan digaji 3,9 juta. Kontrak itu nanti nggak terikat. Kontrak nggak terikat. Aneh kan? Nggak terikat, jadi bisa kalau misalkan adek bagus kerjanya bisa singkat juga, bisa cuman sebulan, tapi kalau kurang bagus ya bisa sampai 3 bulan. Kontrak kok begitu sih, aneh amat. Wah kata gua, dalam hati gua, wah ini udah penipuan nih jelas nih. Udah gitu dia ngomong lagi, nah karena kita nggak menarik biaya apapun, tapi di sini untuk persyaratan di perusahaan tersebut harus medical check up kata dia, atau tes kesehatan gitulah ya. Itu dikenakan biaya 400.000. Gue bilang, waduh bu, saya nggak bawa duit sekarang. Apakah boleh saya cek di rumah sakit atau di lab yang dekat rumah, nanti hasil ceknya, hasil tes labnya saya bawa ke sini. Gue gituin. Kata dia, oh nggak bisa karena kita udah kerja sama. Biasanya gini ya, kalau udah kerja sama perusahaan itu kita tes dibiayain sama perusahaan. Gue pernah tes di Indofood. Nih Indofood perusahaan besar kan. Gue pernah tes medical check up di Rumah Sakit Atmajaya. Jadi Rumah Sakit Atmajaya itu bekerja sama dengan Indofood. Gue diarahin, jadi di klinik Indofood ya. Di klinik Indofood itu gue dikasih pertama ya cek-cek biasa lah, kayak misalkan tes mata, kemudian tes detak jantung atau tes ini ya, apa namanya, tekanan darah gitu kan. Di klinik itu udah beres, katanya gue udah lolos. Gue dikasih rujukan ya untuk cek medical check up keseluruhan gitu ya, di ronsen segala macam, apakah ada penyakit dalam atau enggak, ke Rumah Sakit Atmajaya. Dan itu gratis, nggak bayar, dibiayain sama PT Indofood. Jadi menurut gue ya emang harusnya begitu, kalau kan itu program perusahaan gitu loh. Ya jadi tuh ya bener-bener nggak bayar, kita dibiayain sama perusahaan. Nah yang ini kita belum udah ditarik biaya untuk bayar medical check up 400.000 lagi, nggak tanggung-tanggung loh. Medical check up di lab aja waktu itu gue pernah cuman 300.000. Nah karena gue bilang begitu, kata dia ya udah punyanya berapa, DP dulu. Gue bingung lagi, masa iya kayak gituan bisa DP? Harusnya kalau kayak gitu ya antara diterima atau enggak, antara lanjut atau enggak. Kok ini kayak maksa banget kita harus ngasih duit gitu. Jadi akhirnya apa, gue udah tahu itu penipuan, tapi tetap gue ngasih duit. Buat apa coba? Buat bikin konten. Gue buat bikin konten ini buat informasi dan buat gue nyelidikin untuk lebih lagi gitu. Kalau gue bilang gak punya duit, ya udah sampai di situ doang, gue nggak bisa lanjut lagi. Akhirnya gue bayar dah tuh. Gue bilang punya 50.000, kata dia nggak ada 100.000, kata
Kata gue nggak ada, ini cuman ada lebih juga recehan buat ongkos, gue gituin. Ya udah 50.000 nggak apa-apa. Dia bikin lah kwitansi seperti ini. Tuh kwitansinya tuh, tanda bukti pembayaran. Nah di sini ribet ya. Tuh 50.000 udah gue bikin. Jadi di sini itu kayak ada nama, nomor telepon, jumlah untuk pembayaran apa? Untuk pembayaran medical, check up plus seragam. Jadi setelah gue bayar 50.000 itu gue dikasih tahu lagi, oh iya bisa mulai kerja kapan? Katanya. Kata gue ya secepatnya bu, kayak gitu. Ya udah, kalau begitu hari Senin besok datang lagi ke sini untuk melunasi sisanya. Oh iya, di sini ada tambahan untuk membeli seragam 400.000 lagi. 400.000 untuk beli seragam. Katanya seragamnya 4 setel. Kata gua 4 setel 400.000 murah bener. Satu emang masa satu setel 100.000 kan? Nggak masuk akal gitu, maksudnya atasan sama bawahan sama celana masih 100.000 kan nggak masuk akal. Nah kayak gitu gue bilang iya aja, iya bu. Nah habis itu gue terus nyari lagi, bu basa-basi di sini banyak lowongan ya? Iya di sini lagi butuh lowongan banyak, ada 300 orang. 300 loh, 300 orang di saat kayak begini, di saat semua perusahaan lagi pada goyang, pengurangan karyawan, gaji dikurangin, tapi dia tidak. Dia malah butuh 300 orang. Gila nggak? Untuk bagian apa aja itu banyak, dari driver, kasir, staff, admin, segala macam itu. Ya mantep lah. Habis itu aku basa-basi lagi. Terus prosesnya bagaimana ya? Ini nanti hari Senin kesini, setelah pembayaran lunas kita langsung training. Trainingnya yang tadi itu 3-4 jam kata dia. Dan hari Selasanya kita bisa langsung ditempatkan bekerja. Nanti tempat bekerjanya langsung diantar dari situ. Gitu. Ya diantar dari situ. Kronologinya itu bakalan mirip seperti tadi yang pertama di video ini gue jelasin. Jadi kita diantar ke perusahaan, tapi perusahaannya bilang udah habis lowongan, kita akan dicarikan lagi di perusahaan yang lain, di cabang yang lain, mungkin katanya begitu ya. Ya udah pasti sih kayak gitu. Sampai kita bosan, sampai 800.000 itu kita ikhlaskan. Untungnya gue tadinya penasaran, gue masih pengen nelusurin lagi, tapi pasti bakalan keluar biaya lagi dan lagi. Kayak gitu. Kalau gue orang kaya sih gue ikhlasin aja buat membongkar penipuan itu, sekalian gue laporin polisi kalau udah jelas bener ya nipunya ya. Tapi karena gue nggak punya duitnya terbatas, ya udah akhirnya gue berhentikan penyelidikan gue. Gue cuman terus dikasih gini nih, surat keterangan lulus interview. Hebat nggak gua? Ditanya-tanya biodata doang, jawab seadanya, nggak pakai apa-apa, langsung lulus interview, langsung bisa kerja. Hebat nggak tuh? Kalau yang asli mah nggak mungkin semudah itu ya, karena ini nipu jadinya ya mungkin aja terjadi, namanya juga orang ngasal kok. Kemudian di sini ada nih inian ya, apa namanya tuh, bisa kalian lihat sendiri ketentuan masuk perusahaan ya. Tuh kelihatan enggak? Nih mana sih ya? Tuh ketentuan masuk perusahaan. Bagi calon karyawan yang sudah mendapat nomor registrasi peserta, berarti sudah resmi diterima di perusahaan kami. Tuh, gue udah dapet nomor registrasi bro.
tuh gue udah dapet nomor registrasi, berarti gue udah resmi diterima di perusahaan kami. Wajib hadir kembali, penandatanganan standarisasi masuk perusahaan, disertai pelunasan biaya pembekalan. Biaya pembekalan ini nih yang tadi 800.000. Bukan, itu mah untuk seragam ya, sama untuk medical check up. Berarti nanti dikenakan biaya lagi nih. Tuh kan. Tuh, jika calon karyawan membatalkan secara sepihak sebelum mengikuti pembekalan prakerja, maka dana yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun. Ya itu tadi kayak yang kasus orang ngobrol sama gue itu, karena dia udah bosen bolak-balik nggak ada guna, jadinya ya mengikhlaskan karena emang duitnya nggak bisa ditarik lagi. Dia mau sampai kapan bolak-balik terus nggak ada hasil, malah yang ada tekor juga duit buat ongkos bolak-balik Tangerang Fatmawati kan lumayan ya kan, sampai segitulah. Ya udah, jadi begitu aja mungkin gue berbagi pengalamannya. Oh iya, kemarin terakhir kan gue hari Senin nggak datang ya, karena mikir gue disuruh datang untuk apa? Untuk training. Hari Senin itu hari Pancasila, libur. Masa iya perusahaan kayak gituan tetap masuk? Ya, yang dia kurang tahu ya. Cuman ya seperti itu. Hari Senin kan harusnya libur ya. Dan gue iniin lagi sama dia di WhatsApp, kok tidak datang? Nggak gue balas semalam, maaf saya ada panggilan interview, speak aja begitu. Padahal mah enggak, padahal mah gue juga lagi nyari kerjaan juga. Ya udah, sampai situ aja videonya, sampai sini aja maksudnya sharing gue. Semoga kalian lebih berhati-hati. Kalau kalian gak percaya dengan omongan gue, silahkan kalian datangi sendiri ke tempat tersebut. Silahkan kalian coba cari di Google, masih ada kok sekarang lowongannya. Di Google cari aja lowongan restoran dari Jubel, itu yang situs Jobel itu ya. Nanti di situ ada. Kalau enggak kalian tulis di Google lowongan administrasi lowongan administrasi restoran Chinese food kayak gitulah. Nanti di situ pasti dilanjutin ke yang situs Jubel itu. Terus kalian bisa WhatsApp lah alasan apa gitu kalau kalian mau nyoba. Ya kemungkinan nggak ada hasilnya sih, cuman kalau kalian pengen nyoba, penasaran, siapa tahu bener dapat kerjaan, ya silakan. Kalau kalian nggak percaya, tapi kalau kalian percaya ya nggak usah lah coba-coba, daripada nanti kalian udah datang jauh-jauh ke sana. Lumayan loh jaraknya 50 kilo, gue dari Tangerang sampai Pejaten nggak ada hasil, duit gue gocap hilang buat bikin konten ini. Buat nyari informasi. Kalau enggak mah gue langsung tinggalin dah, karena gue mikir, oh lumayan nih kalau misalkan gue bikin konten buat waspada penipuan lamaran kerja. Kan sekarang lagi ini ya, lagi banyak yang butuh gitu kan kerja. Ya udah, sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.